3, mulai. Ya, shalom semuanya. Selamat siang. Selamat datang di Kapita Selecta Communication Skill. Pada siang hari ini kita akan berbicara tentang keterampilan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, izinkan aku memperkenalkan diri sebagai moderator yang akan memimpin jalannya materi pada siang hari ini. Aku Via Purba, saat ini sedang berkuliah. Oke, langsung masuk aja ke pemateri kita. Materi kita ada Kak Hartasya Panadea atau biasa dipanggil Dea Simanjuntak. Dia bekerja di Bakti bawahan dari Kominfo dan dalam kehidupan sehari-harinya memberikan pelayanan dalam bidang komunikasi itu biasanya jadi pemimpin ibadah atau jadi MC di pelayanan kampus atau di gereja sendiri. Oke, langsung aja kita masuk ke materi. Silakan Kak Dea. Oke, terima kasih Via. Shalom semuanya. Mungkin di sini kan kita mampang doang ya, udah jadi santai aja. Mungkin kalau mau nyalain video lebih enak kali ya. Devanya udah pipis belum? Oh, udah balik. Tadi dia katanya pipis. Tadi katanya izin pipis. Oke. Ya, ini kita sharing-sharing aja ya, perkenalkan, kan udah pada tahu ya, tadinya kalau misalnya dari orang-orang gereja lain, aku kenalan dulu. Mungkin disclaimer-nya, aku juga masih perlu banyak belajar, kita di sini sharing-sharing aja, bukan kayak aku yang paling jago communication, enggak juga, kita saling sharing aja di sini. Ya, nah, sekarang menurut teman-teman, kira-kira apa nih ekspektasi yang akan dibahas dalam Kapita Selecta Communication Skill ini? Nah, teman-teman bisa nih, klik ini atau buka Mentimeter. Aku kasih waktu 2 menit. Silakan buka menti.com. Nanti Kak Via, Via masukin di chat ya linknya. Silakan buka menti.com, masukkan kodenya 524564 atau klik link di bawah. Nah, itu nanti silakan kalian isi kira-kira ekspektasi apa yang akan dibahas. Dalam ekspektasi kalian apa nih kira-kira? Tulis aja, aku kasih waktu 2 menit untuk isi. Nggak tahu, Via udah tulis. Udahkah? Hana? Mati juga. Belum? Oke, kamu udah bisa belum, Siva? Masih ngisi. Oke. Udah. Oke, yang lainnya udah belum? Zeva sama Kak Vini udah? Oke, nanti kita bahas. Oke, jadi tema kita ini adalah communication skill. Ya, seperti kita tahu ada 2 kata, communication sama skill. Communication itu komunikasi, yaitu proses penyampaian informasi kepada orang lain. Jadi kita menyampaikan informasi kepada orang lain. Skill itulah kemampuan. Nah, kalau secara garis besarnya, communication skill itu adalah kemampuan untuk mengekspresikan pemikiran, perasaan, keinginan melalui komunikasi verbal ataupun non-verbal untuk mendapatkan pengertian. Jadi intinya komunikasi skill itu adalah pengertian, saling ngerti. Bukan caranya kita ngomong, bukan caranya, tapi ngertinya, pengertiannya antara kedua belah pihak. Entah bagaimana caranya, yang penting kedua belah pihak itu bisa mengerti. Nah, jadi tadi ada 2, ada verbal sama non-verbal. Kalau verbal itu adalah ucapan, kata-kata, kita ngomong biasa, itu verbal. Sedangkan kalau non-verbal itu seperti body language kita, perbuatan kita, tingkah laku kita misalnya buat puisi melalui tulisan, atau kita bisa misalnya buat lagu atau buat gambar, itu bisa menunjukkan sebuah komunikasi, itu sebuah non-verbal. Nah, kalau dalam penelitian, jadi pengaruhnya komunikasi verbal dan non-verbal kepada orangnya, apakah dia mengerti atau enggak, memiliki pengaruh itu sebenarnya lebih besar di non-verbal. Ketika kita melakukan perbuatan,
melakukan suatu perbuatan, ternyata pengaruhnya itu menurut penelitian 93% lebih berpengaruh kepada orang tersebut dibanding kita hanya sekedar ngomong. Jadi kalau kita melakukan tingkah laku kita sesuai sama yang mau kita sampaikan, itu lebih berpengaruh dibanding kita hanya sekedar ngomong doang tanpa ada perilaku. Itu menurut penelitian. Nah, ada beberapa elemen dari communication skill. Ini kan udah teori-teori biasa ya, yang pasti ada sumbernya, ada komunikatornya yang ngomong, ada pesannya, ada channelnya atau salurannya, pakai apa, pakai media apa, apakah ngomong doang, atau telepon, atau Zoom, dan lain-lain. Ada penerimanya atau the receiver-nya, siapa yang menerima. Ada barrier-nya atau hambatannya, tantangannya, misalnya kayak sekarang tantangan jarak, tantangan waktu, perbedaan waktu itu juga adalah sebuah hambatan. Ada feedback atau efeknya. Jadi kalau communication itu harus ada efeknya. Ada feedbacknya. Apakah dia berfeedback dengan cuma ngangguk, itu juga sebuah efek. Dan ada di dalam sebuah situasi tertentu. Nah, selain dari komunikasi, sekarang ini yang lagi sering kita dapati adalah social media communication. Di mana media sosial ini menjadi salah satu wadah untuk kita berkomunikasi, khususnya di masa pandemi. Kayak sekarang nih, kita menggunakan Zoom, itu juga wadah kita untuk berkomunikasi melalui media sosial. Tapi ingat, tetap harus sesuai aturan dan norma yang berlaku. Jadi kita juga membagikan informasi yang benar adanya, jangan memberitakan berita hoax, kita harus sopan, jangan berbicara kasar, dan lain-lain. Nah, salah satu manfaatnya, media sosial itu bisa menjadi media pemasaran atau marketing sebuah benda atau kegiatan kita. Kayak sekarang kan kita memasarkannya, memarketingnya, share-nya melalui media sosial. Dan juga bahkan pribadi kita, misalnya diri kita yang mau kita pasarkan untuk membangun brand image kita juga, itu juga bisa. Itu di media sosial. Nah, tantangannya ini ada beberapa ya. Jadi komunikasi di materi ini kita gabungkan dengan pelayanan kita di Remaja dan Posobulung. Ya. Nah, aku buka lagi nih. Kita buka lagi menti.com. Silakan kira-kira tantangan apa aja nih yang kamu biasa dapatkan dalam berkomunikasi. Silakan dibuka, bisa masukkan kodenya di menti.com dan atau bisa masukin di link tersebut nanti via yang share. Nah, silakan isi kira-kira kalau misalnya berkomunikasi, tantangan apa nih yang biasanya kamu hadapi? Entah itu di sekolah misalnya, atau di pekerjaan, atau di kehidupan sehari-hari, kira-kira apa nih yang biasanya? Nanti kita sharing bareng-bareng, mungkin kita sama-sama sharing aja kira-kira gimana nih tantangannya. Nanti biar kita bareng-bareng bahas setelah ini. Sudahkah? Udah? Kak Vini udah? Sudah. Oke. Hani udah. Zeva udah? Udah, Kak. Oke. Via udah? Via boleh tuh isi juga kok. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau yang ini ada beberapa tantangan komunikasi dalam pelayanan. Ada beberapa. Yang pertama, perbedaan latar belakang. Misalnya di Remaja atau Naposo itu latar belakangnya beda. Ada yang dari mana, ada yang misalnya dari Medan, ada yang dari Jakarta. Itu kadang-kadang kita suka bingung nih untuk komunikasinya. Yang kedua, ada perbedaan pandangan. Jadi pemikiran kita sama pemikiran orang lain itu pandangannya beda menghadapi suatu hal. Nah, itu juga kadang suka jadi tantangan kita. Ya, terus ada perbedaan karakter. Misalnya ada karakter yang A, dia itu memang pendiam. Jadi kita agak susah nih untuk mendekati dia. Atau misalnya yang B itu terlalu nyablak. Jadi kalau dia ngomong, kita gampang tersakiti. Karena dia itu ngomongnya nyerocos aja gitu, nyablak gitu. Nah, itu juga perbedaan karakter. Itu juga sebuah tantangan. Lalu ada rasa malas. Nah, kalau dalam pelayanan, bisa aja sebenarnya kita bisa berkomunikasi, tapi kita malas untuk mau berkomunikasi dalam pelayanan. Nggak ada dari dalam diri kita tuh nggak mau. Itu juga sebuah tantangan. Lalu rasa percaya diri yang kurang. Seperti tadi ya, si Yohana bilang katanya dia suka nggak percaya diri. Tadi pertanyaan yang sama si Bang Peter, suka nggak pede. Nah, itu juga sebagai tantangan kita. Lalu
belum memberikan hati pada pelayanan. Sebenarnya intinya adalah kalau dalam suatu buah pelayanan kita masih setengah-setengah, walaupun kita mungkin tidak memiliki cara kemampuan berkomunikasi yang baik-baik banget, kalau kita kasih hati kita, pasti sebenarnya pelayanan itu bisa berjalan dengan lancar, komunikasi berjalan dengan lancar. Itu sih. Jadi kalau itu adalah sebuah tantangan di mana kita tidak memberikan hati yang benar-benar 100% ke pelayanan itu. Oke. Nah, sebenarnya dasar dari seluruh komunikasi dalam pelayanan ini adalah satu, memberi hati untuk pelayanan tersebut. Tadi yang sudah aku sampaikan, kita harus mau memberi hati kita. Terlepas dari kekurangan kita, misalnya ketidakmampuan kita, ketika kita memberi hati kita, yakin dan percaya yang poin kedua, Tuhan akan mampukan. Pasti Tuhan akan yakinkan kita agar kita itu pasti bisa untuk berkomunikasi. Dan pastinya tidak hanya cuma yakin dan percaya aja, tapi kita juga harus mau berlatih dan memperbaiki diri. Kita harus berlatih, misalnya cara ngomong yang baik gimana, kita juga mau menerima saran, menerima kritik dari orang-orang sekitar kita ketika kita ngomong, ketika kita berkomunikasi. Nah, itu adalah suatu dasar dari komunikasi dalam suatu pelayanan. Nah, kita kaitkan dengan salah satu nabi, yaitu Nabi Yeremia, di mana nabi itu dia itu saat dia diutus Tuhan, dia masih muda dan tidak pandai berbicara sebenarnya. Dia masih anak-anak muda kayak kita sekarang. Mungkin ada masih remaja juga kan di sini ada remaja, anak poso itu masih pemuda. Saat itu si Nabi Yeremia itu diutus Tuhan untuk menjadi nabi, untuk bilang di raja saat itu, kalau raja itu sebenarnya jahat, kalian tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk di saat itu. Nah, awalnya sebenarnya dia takut, Yeremia bilang takut, tapi Tuhan tuh yakin dan mampukan. Tuhan bilang kalau walaupun kita masih muda, Tuhan pasti akan selalu ada dan menemani dia. Jadi dia tidak perlu takut. Nah, akhirnya si Yeremia itu menjadi nabi yang besar, dia berani menentang kejahatan di zamannya. Pada saat itu ada membuat nabi palsu, ada berhala, ketidakadilan dan lain-lain. Akhirnya Nabi Yeremia bisa percaya diri lagi dan dia bisa mewartakan dan memberitakan kabar baik dan memberikan kabar baik kepada orang-orang di zamannya. Itu ada di Yeremia 1 ayat 4 sampai 19. Ini tentang Nabi Yeremia sedikit. Nah, ini ada tips dan trik dalam komunikasi. Ini yang aku dapetin. Mungkin nanti kita bisa sharing aja kira-kira tips and trik apa ya yang sebenarnya mungkin ada tips and trik dari teman-teman juga boleh. Yang pertama, kita tuh pahami dulu. Kita pahami dan kita punya pemahaman yang baik dan pengertian yang baik tentang apa yang akan kita sampaikan. Kita ngerti dulu, kita sudah paham, baru kita bisa komunikasi. Dan itu pasti komunikasinya akan bisa lebih lancar. Yang kedua, kita mau belajar mendengarkan. Jadi dalam sebuah komunikasi itu tidak hanya satu pihak aja. Jadi bukan kita aja yang ngomong, tapi ada dua orang nih. Ada yang komunikator sama ada yang pendengar. Nah, itulah yang kita harus bisa mau belajar untuk mendengarkan si pendengar itu. Jadi supaya kita juga ngerti nih apa yang dimaksud si orang yang ngomong. Jadi bukan hanya kita memahami apa yang kita sampaikan, tapi kita juga harus bisa memahami apa yang orang lain komunikasikan ke kita. Dan itu kita harus mau belajar mendengarkan. Nah, mungkin kita bisa mulai dari perbuatan dulu. Kalau kita mau, seperti yang tadi katanya Bang Peter, ya bilang kalau mewartakan misi di zaman-zaman sekarang ya, baiknya mungkin dari hal-hal kecil dulu. Jadi misalnya dari perbuatan kita dulu, misalnya kita nggak harus kita langsung ngomong tentang Tuhan Yesus segala macam, nggak usah. Yang penting dari perbuatan kita, perbuatan baik dulu, kita bisa jadi yang terang di antara orang-orang sekitar kita, itu udah menjadi sebuah komunikasi yang baik juga dari melalui nonverbal. Nah, yang pasti kita banyak berlatih komunikasi efektif. Jadi kita juga harus banyak berlatih, bukan hanya kita mau yakin dan percaya aja, tapi kita juga harus mau berlatih. Sama kita membuka diri, dan kita harus membuka diri sehingga memiliki rasa empati yang besar. Ketika kita memiliki rasa empati yang besar, orang lain ngomong tuh kita bisa masuk dengan mudah, mencerna dengan baik. Jadi kalau misalnya kita nggak membuka diri nih, misalnya tadi Bang Peter ngomong, belum tentu kita masuk semua apa yang dia sampaikan. Jadi kita harus mau membuka diri juga supaya apa yang disampaikan orang lain bisa kita mengerti. Itu kurang lebih. Nah, tadi kan mungkin hanya komunikasi biasa ya. Nah, ini kalau untuk public speaking. Ini juga sebenarnya aku nggak yang pro-pro banget, kita juga masih sama-sama belajar. Yang pertama, tadi sama, kuasai materi yang disampaikan.
Kedua, berusaha menggunakan bahasa yang sederhana. Bahasa yang sederhana itu mungkin nanti dilihat dari audiensnya siapa, penontonnya siapa. Kalau misalnya anak sekolah minggu, anak-anak kecil, kita berusahakan bahasa kita seperti anak-anak kecil. Kalau misalnya audiensnya orang-orang sudah bekerja, kita usahakan dengan bahasa yang lebih formal, mungkin seperti itu. Nah, pasti kita berlatih, bisa berlatih di depan kaca atau berlatih dulu sebelumnya. Itu adalah suatu tips agar kita public speaking-nya lancar. Yang keempat, sebelum tampil, mungkin bisa bicara dulu dengan orang lain terlebih dahulu. Jadi kita bisa ngomong dulu ke dia, supaya kita nggak terlalu gugup dan terlalu nervous. Itu sebuah tips aja sih, trik aja sih, kalau supaya kita lupa sebentar akan kita mau ngomong, kita bisa ngobrol dulu sama orang lain supaya tenang. Mungkin kita bisa perhatikan seni berbicara. Ini maksudnya temponya, misalnya ketika memang kita butuh keras untuk menyatakan ketegasan, kita butuh ketegasan, mungkin kita bisa lebih keras. Atau misalnya ketika kita mau lebih santai, ya kita bisa lebih santai, ngomongnya santai, mungkin gitu. Nah, terus selanjutnya gunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu bisa digunakan seperti misalnya pakai tangan, atau misalnya kita nunjuk sesuatu, misalnya, iya ini adalah begini, 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 bisa pakai tangan, pakai tunjuk sesuatu, atau misalnya kita peragain, misalnya rumah atau apa kita peragain seperti itu. Nah, terus selanjutnya senam bibir. Senam bibir juga bisa kita A, I, U, E, O, supaya lafal kita ketika kita ngomong nggak belibet gitu, nggak belibet. Nah, terus yang pasti percaya diri. Emang sebenarnya membangun kepercayaan diri itu susah ya, agak takut-takut di awalnya. Tapi kalau misalnya kita sudah pahami materi yang kita sampaikan, sebenarnya bagaimanapun kita ngomong, misalnya kita terbata-bata sekalipun, sebenarnya kalau kita percaya diri, itu nggak apa-apa sih. Karena semua orang itu juga nggak semua orang bisa mempunyai public speaking yang baik juga. Jadi sebenarnya kita pede aja. Kalau kita pede, itu semua sebenarnya bisa lancar gitu. Nah, ini mungkin kata-kata penutup terakhir. Sebenarnya tidak hanya dari ucapan kita, seperti tadi ya ini kesimpulannya, tapi dari perbuatan kita juga bisa melakukan komunikasi. Perbuatan kita, tingkah laku kita sehari-hari, di rumah, dimanapun kita berada, itu juga bisa melakukan komunikasi. Nah, perbuatan kita juga bisa menjadi cerminan Kristus, seperti tadi yang Mbak Peter bilang. Kalau sebenarnya kehidupan kita sehari-hari, perbuatan kita juga, itu bisa menjadi suatu pelayanan pekabaran Injil juga untuk kita, walau kita sebagai anak muda. Mungkin kita yang belum memiliki pengetahuan banyak tentang keagamaan atau teologi, kita tidak berani ngomong tentang hal itu, yang mending kita melakukan apa yang kita percaya aja. Kita percaya kalau kita sebenarnya berbuat baik, kita mau berbagi ke orang misalnya, atau misalnya kita mau mulai dari diri sendiri berbuat baik, itu bisa jadi pekabaran Injil kita juga bisa jadi terlaksana. Kurang lebih seperti itu cara-caranya. Nah, sekian materi dari aku. Terima kasih. Mungkin aku kembalikan ke Via. Oke, terima kasih Kak Dea untuk materinya. Sekarang akan dibuka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Aku mau nanya, Kak. Oke. Apa Zeva? Kalau misalnya nih, ada orang nih, kita berbicara sebagai kayak kita sendiri, sebagai bahasanya yang menurut kita udah biasa aja. Kayak biasa normal, cuman ada orang yang tersinggung dengan gaya bicara kita. Itu gimana? Itu gimana? Kayak maksudnya cara buat dia nggak tersinggung atau kayak nyaman gitu dengan berbicara bareng gitu. Oke. Langsung jawab aja atau gimana nih? Langsung aja, Kak. Langsung aja, kita cuma sedikit ya. Mungkin kalau sebenarnya, nah ini tuh balik lagi. Jadi setiap orang itu punya karakter beda-beda. Nah, kalau di materi karakter tuh, karakter and personality, itu jelasin nih, kalau karakter itu macam-macam. Ada yang koleris, ada yang sanguinis, ada yang melankolis gitu, atau beda-beda. Nah, jadi kita itu kalau misalnya sebagai
pengkomunikasi, sebenarnya kita harus bisa tahu dulu nih, dia itu orangnya kayak gimana. Kalau yang idealnya ya, ini idealnya ya Zeva. Jadi kita harus tahu nih orangnya nih kayak gimana. Sebenarnya orangnya nyablak atau sebenarnya ngomong biasa aja nggak apa-apa. Atau misalnya dia memang sebenarnya perasa, tukang baper. Jadi kita bisa, kalau kita tahu nih personality dia, kita udah tahu dia orangnya kayak gimana, nah, kita bisa menyampaikannya sesuai sama karakter dia. Misalnya, kalau dia blak-blakan, ya kita ngomong aja blak-blakan. Iya, kamu tuh jangan kayak gini, kamu harusnya kayak gitu, misalnya gitu. Atau misalnya, kita itu orangnya itu melankolis, dia tuh harus pelan-pelan ya. Udah kita ngomongnya harus pelan-pelan, jangan langsung nyablak. Kamu tuh salah nih gini-gini, jangan kayak gitu. Mungkin kita bisa, iya sebenarnya kalau menurut aku sih begini, baiknya tuh kayak gini. Jadi jangan langsung dijudge gitu. Mungkin itu yang aku, kalau misalnya memang kita tahu personality si orang yang kita mau ajak ngomong. Begitu. Nah, kira-kira dari teman-teman mungkin ada yang mau kasih tanggapan nggak tentang si Zevani? Gimana cara supaya orang itu nggak tersinggung gitu ya, Zeva? Nggak tersinggung sama yang kita ngomong. Kalau dari aku gitu. Silakan teman-teman, ada yang mau menanggapi atau memberi tips and tricks lagi nih buat Zevanya. Nggak oke, atau ada yang ingin bertanya lagi? Atau Zeva mau nanggepin lagi atau mau nanya lagi? Kalau maaf Kak. Halo. Gak apa-apa. Kalau misalnya kan katanya itu harus ada 2 pembicaraan kan, Kak. Kayak maksudnya harus ada yang mendengar dan harus ada yang ngomong, harus ada yang berbicara. Nah, itu kan biasanya nih, kan sekarang kan lagi kelas online kan, Kak. Betul. Banyak yang matiin kamera. Kalau misalnya lagi ada guru ya lu dinyalain. Daniel, nyalain dong. Kalau ada guru sedang berbicara, kalau misalnya di online, nanti ada yang menurut gurunya ada yang nggak, gimana sih bilangnya, kayak jadi gurunya ada yang nggak dengerin. Iya, nggak ada yang dengerin gitu loh, Kak. Nah, itu bagian kemarin tuh waktu itu pernah mencoba kamera dan menanyakan kalau misalnya mendengarkan gitu kan, Kak. Nah, tapi kalau misalnya malah dibilang kayak cari perhatian sama teman-teman kamu. Iya gitu. Jadi maksudnya tuh cara buat kayak bikin guru kita tidak merasa kesepian dan mendengarkan, tapi secara tidak lain agar orang tidak merasa tersinggung atau kayak bilang atau ngejek gitu loh, atau ngebenci atau nggak suka. Itu gimana, Kak? Oke, ini aku jawab ya. Nah, sebenarnya kamu balik lagi. Kamu kan sebenarnya tujuan kamu nyalain kamera itu supaya kamu itu bisa bisa menghargai si ibu guru ini kan. Ya kan? Intinya kan itu. Sebenarnya untuk menghargai ibu guru supaya kamu bisa belajar lebih enak, karena memang harus 2 arah. Memang benar harus 2 arah. Nah, tapi kamu tuh ya balik lagi ya, nggak usah dengerin orang-orang. Kalau misalnya orang-orang itu bilang dasar caper gitu-gitu, ya nggak usah kamu dengerin. Yang penting kamu berbuat baik. Itu wajar aja orang-orang banyak nih, apalagi sekarang nih, mungkin di umur-umur teman-teman kamu itu dia masih kekanak-kanakan. Jadi kayak masih ya sirik-sirikan, sebenarnya dia sirik. Sebenarnya mungkin kalau misalnya dia pede, kan kayak kamu tuh pede berarti nyalain. Mungkin yang teman-teman kamu yang lain itu nggak pede. Jadi ke teman-teman kamu tuh kayak, ih apaan nih, nyebelin nih. Nah, menurut aku sih cuekin aja ya, karena semakin kamu, ya itu sebagai diri kamu aja supaya mental kamu juga bisa kuat. Kamu gak usah terlalu dengerin dia, biarin aja, diemin. Emang dia akan musuhin kamu. Pasti kan kalau misalnya kamu itu percaya diri, kamu yakin, kamu bisa, pasti nanti juga ujung-ujungnya mereka bisa butuh kamu kok. Pasti nanti kamu ditanyain, Zeva ini maksudnya apa sih? Asik kayak gitu. Nah, makanya jadi nggak usah, jadi biarin aja, nggak usah dipeduliin. Tapi kamu tetap baik sama dia, kamu tebal kuping aja. Biasanya gitu, kalau orang-orang semakin tinggi,
semakin baik, biasanya semakin banyak yang hujat, semakin banyak yang sebel. Gitu. Jadi ya sama kayak Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus juga kan dia saat dia ngasih jadi memberi mukjizat pengajaran di zaman itu banyak tuh yang sirik, orang-orang Farisi sebel, hina-hina dia, malah akhirnya disalibkan kan, disuruh ditangkap. Nah, jadi ya kamu harus bisa belajar juga punya mental kayak Tuhan Yesus. Jadi biarin aja, kamu yakin aja. Yang penting kamu melakukan yang baik kecuali kamu melakukan yang jahat. Kalau kamu melakukan yang jahat, baru kamu merasa malu, takut. Nah, gitu. Itu saran dari aku. Kalau yang lain mungkin ada yang mau tanggepin, boleh banget nih. Soalnya nih saya si Siva masih sekolah. Itu Tuh, Hana tuh. itu teman kamu aja nggak benar deh, Pak. Nggak usah dengerin. Iya, Zeva. Bagus sekali tanggapannya, gitu, Hana. Nggak jelas lo gitu. Iyalah. Tahu orang udah baik juga ngapain, nggak usah ditanggepin. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, apa Zeva? Oke, Zeva, boleh. boleh. Maaf banget Kak, banyak tanya. Kenapa maaf? Nggak apa-apa. Intinya Nggak tuh apa-apa kalau banget. intinya tuh cuma kalau misalnya lagi bad mood atau lagi tidak mood untuk berbicara dan ada yang ngajak berbicara, itu caranya gimana Kak buat kayak menanggapinya dengan biar mereka nggak tersinggung lagi. Banyak soalnya tuh sesuai yang aku tadi tulis juga di sana, ada yang pernah tersinggung atau pernah nggak suka dengan kalau misalnya kita berbicara dengan singkat atau cuman ngomongnya kayak sesuai yang dibutuhkan aja, padahal tuh dia expect more gitu ceritanya gitu. Jadi gimana caranya buat biar dia ngerasa nggak kesinggung, atau cara buat ngatur kita kalau lagi disuruh berbicara tapi lagi bad mood gitu kan. Oke. Nih ya, kalau aku sih, tips aku juga mungkin nanti tanya teman-teman yang lain ya juga, soalnya kan itu balik lagi ke diri sendiri ya gimana. Kalau aku sih biasanya kalau aku bad mood, misalnya dia ngajak nanya, aku berusaha untuk nanggepin. Pertama, atau kecuali kalau misalnya dia tidak pembicaraannya itu tidak mengusik diriku yang maksudnya nggak mengusik, nggak menjelekkan aku gitu, kayak nggak buat aku kesel, aku sih berusaha biasa aja ke dia. Itu kalau aku. Jadi kamu bisa kalau kamu ketika bad mood, sebenarnya ada juga kadang juga aku nggak bales dia, apalagi sekarang ya kalau aku ya sering kalau di WhatsApp ya, kalau misalnya aku lagi males ya aku nggak aku bales. Tapi ada kalanya kalau misalnya dia misalnya lagi butuh banget, aku tanggepin. Itu pasti aku tanggepin walaupun kita bad mood. Nah, kamu ya berusaha semaksimal mungkin supaya jangan terlihat bad mood. Maksudnya bad mood itu kan nggak baik ya. Mungkin memang benar, mungkin ada kalanya kita yang lagi males, bete, itu kan manusiawi ya. Tapi ya berusaha semaksimal mungkin jangan sampai kita menunjukkan dan bad mood kita itu merugikan orang lain dengan kita jadi marah-marah, misalnya jadi kesel sama dia, ngomongnya nggak enak gitu. Jadi ya kalau misalnya memang lagi parah banget, misalnya lagi ada saudara meninggal, terus dia mau ngomong segala macam, ya kamu bisa kasih tahu, iya nih aku lagi sedang berduka, atau iya nih aku lagi nggak bisa ngomong dulu nih saat ini, soalnya lagi kayak gini. Sebenarnya itu nggak apa-apa, asal kamu nyampeinnya dengan sopan, dengan baik, dan pastinya si orang itu tuh bisa mengerti tentang keadaan kita. Gitu. Kalau yang lain ada yang nanggepin nggak, Kawina? Iya. Kasih ini. Daniel ngomong dong, nanya Daniel. Oke, Zevanya ada yang mau ditanya lagi? Udah Kak, udah. Makasih ya Kak. Sama-sama Zevanya. Ada lagi teman-teman yang lain? Oke, dari aku mau bertanya nih Kak Dia nih. Oke. Gimana sih caranya kita berhadapan dengan lawan bicara kita, misalnya dia tuh terlalu pendiam atau bahkan dia terlalu banyak berbicara. Jadi kita belum selesai berbicara, dia udah kayak motong gitu. Gimana cara kita untuk berkomunikasi dengan mereka-mereka ini? Maksudnya dia ngomong, terus Ya, dia lawan bicara kita, misalnya dia sangat pendiam gitu. Jadi kita ngomong, dia tuh kayak
Iya, jawabnya juga malu-malu. Adanya. Seadanya. Atau dengan yang satu lagi, ada yang kita belum selesai ngomong, tapi dia udah nyerocos, terus dia terlalu banyak bicara gitu. Jadi kita informasi yang mau kita sampaikan belum tersampaikan, tapi karena dia terlalu sering berbicara ya kita iya aja sama dia gitu. Oke, kalau misalnya untuk yang pendiam. Jadi kalau misalnya yang pendiam ya, ini saran dari aku aja ya. Mungkin gimana ya, mungkin dia lebih tadi kan sama ya, karakter orang beda-beda, jadi dia lebih pendiam, dia lebih susah untuk diajak ngomong, ya kita sebagai orang yang lebih banyak ngomong, kita ajak aja dia, kita ajak dia ngomong, kita kasih pertanyaan, atau misalnya iya kalau kamu gimana, atau misalnya kalau lo gimana, terus kita ya berusaha mungkin supaya dua arah, supaya dia juga jawab, kita juga jawab. Jadi apa yang ingin kita sampaikan itu ngerti. Nah, sebenarnya kalau kita mau menyampaikan sesuatu tanpa dia bertanya balik atau mau apa, yang penting dia udah ngerti, sebenarnya misalnya kita nyampein, iya nih, kamu tuh harus kayak gini ya, titik. Tapi dia jawabnya iya, udah gitu doang. Yang penting dia ngerti, itu sebenarnya udah suatu komunikasi sih. Sebenarnya kan komunikasi itu pengertian dari kedua belah pihak. Gitu. Kalau misalnya orang yang banyak ngomong, jadi kayak terlalu banyak ngomong, kita nyampein belum 100%, tapi udah dipotong. Nah, mungkin itu kita bagaimana kita ngomongnya itu ya bisa kita cut juga dia. Jadi ketika dia ngomong, iya jadi kalau sebentar dulu gue mau ngomong nih. Jadi menurut gue nih gini. Sebenarnya kita nggak apa-apa kita sampaikan. Sebentar dulu, takutnya nih ada yang miss nih. Gue ngomongnya takutnya gue ada yang nggak sampai nih sepenuhnya apa yang mau gue omongin ke lu gitu misalnya gitu. Sebenarnya kita potong itu juga nggak masalah sih, juga nggak apa-apa. Jadi yang penting kita ngomongnya dengan sopan sesuai sama orang yang kita ngomong ya. Misalnya orang itu seumuran kita ya, kita ngomong dengan bahasa santai juga. Bentar dulu dong, gue mau ini biar kelar nih, biar lu juga ngerti gitu misalnya gitu. Atau kalau kecuali yang lebih tua atau lebih muda, mungkin kita bisa lebih baik lah tata cara ngomongnya. Ya balik lagi ke bagaimana kita bisa menempatkan diri kita sih, sama tadi yang seperti yang ada pelajari seni komunikasi. Jadi ya sebenarnya komunikasi itu seni. Jadi nggak ada patokannya untuk setiap orang, masing-masing orang. Jadi masing-masing orang itu berkomunikasi beda-beda, orang yang kita tuju juga beda-beda, dan itu jadinya gimana caranya kita, pintar-pintarnya kita membawa diri kita sih. Gitu. Oke, terima kasih Kak Dea. Ada yang mau nanya lagi? Yang mau nanya lagi? Daniel, Hana, Kak Vini? Mungkin aku ini ya share yang tadi udah diisi ya. Iya, Mentimeter. Mentimeternya. Bentar. Mana ya? Reset. Nah, teman-teman kira-kira apa ekspektasi yang akan jadi PD? Oke. Sebenarnya Jadi kalau PD. PD itu itu lu ya, Han? Enggak. Jadi itu bukan. Oke. Pokoknya jadi PD. Jadi sebenarnya kalau PD sebenarnya dari dalam diri sendiri ya, gimana caranya kita bisa ya percaya diri aja. Susah sih memang membangun percaya diri, tapi semakin banyak kita ngomong depan umum, semakin banyak kita ngomong dengan orang, semakin banyak kita belajar, lama-lama PD itu muncul sendiri. Karena dulu aku juga mungkin nggak terlalu pede, tapi karena mungkin sering ngomong, sering apa, jadi lama-lama rasa percaya diri itu terbentuk lah dengan sendirinya. Iya deh. Gitu. Ngomong seperlunya, maksudnya apa sih ngomong seperlunya? Maksudnya apa? Terus lebih baik berkomunikasi dengan orang lain, terutama, jadi komunikasi depan orang lainnya bisa lebih baik. Nah, sebenarnya intinya ya tadi ya beberapa tips. Yang paling penting dari semuanya kita paham dulu. Kita tahu semua apa yang kita omongin. Misalnya kita mau presentasi nih, presentasi di kantor, di kuliah, di sekolah. Nah, kalau misalnya kita udah paham apa yang mau kita sampaikan, materi yang kita udah paham, ya mungkin banyak cara, misalnya kita catat dulu poin-poinnya supaya kita ngerti, atau kita ada orang yang kita catat dulu semua apa yang mau kita omong, nanti kita hafalin. Mungkin ada juga yang kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa. Semua itu cara orang beda-beda gimana caranya. Yang penting kita mau berlatih. Cara komunikasi yang lebih baik kalau lagi marah. Seva ya ini ya, yang sering marah. Ya tadi kan udah itu dua-duanya sudah dijawab, Kak.
Oke, kalau lagi kamu tuh Malu. jadi ada yang kesinggung dengan Malu. cara bicara. Malu. Malu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Cara berkomunikasi kalau lagi marah. Iya sih, memang kalau lagi marah kita sebenarnya ya kalau misalnya kita lagi marah banget, misalnya lagi emosi meledak, ya lebih baik kita diem aja udah, nggak usah kita tanggepin dulu orang-orang. Misalnya kalau kita lagi emosi sangat tinggi ya kita nggak usah tanggepin, kita diem dulu aja, diem, tenangin diri, baru nanti kalau udah itu baru kita ajak ngobrol lagi. Baru itu juga bisa. Kalau misalnya memang kita lagi nggak mood banget, kita lagi marah banget. Itu Zeva. Jadi biar kita nggak menyakiti orang lain. Kalau misalnya dia lagi ngomong ke kita lagi emosi, apaan lo? Langsung marah-marah, langsung nada tinggi. Biasanya gitu ya, sama adik kakak ya, Zeva ya. Itu biasanya kita harus mending diem dulu. Sebenarnya Kade juga harus belajar sih. Kade juga suka gitu ya, marah-marah. Suka marah. Itu yang kedua. Oke. Kalau yang ini sih cuma satu nih. Tantangan apa sih yang kamu tidak percaya diri? Kenapa yang isi cuma satu? Yang lain belum ngisi. Kayaknya aku isi deh tadi, tapi kayaknya nggak kesan gitu. Coba kamu isi lagi. Itu gue yang isi. Yang mana? Oh iya, itu lo. Coba share lagi, Vi. Linknya, Vi. Kalau mau diisi, silahkan. Kalau di sini kan cuma tidak percaya diri. Tidak percaya diri ya, semua sih dibangun dari banyak berlatih. Sepertinya udah ngomongin ya, banyak berlatih, banyak belajar, kita pahami, jadi kita yakin. Mungkin ada yang mau sharing-sharing, kira-kira gimana nih kalau ngomong di depan umum, apa ada masalah-masalah lain? Boleh banget nih. Ada nggak yang mau sharing? Udah dijawab sama materi. Oke. Daniel dong. Ya, itu linknya yang mana? Buat ngisi itu. Yang bawah. Oke. Ini yang aku baru kirim. Oke. Yang Kak Dea kirim. Astaga. Salah kirim. Tunggu. Kirim lagi. Kirimnya Kak Dea doang. Dia private dong, pantas gue bingung. Oh yes, kalau misalnya nih Kak Dea, kita kan suka memimpin suatu ibadah atau memimpin acara ramah tamah. Gimana sih caranya biar orang-orang tuh kayak merhatiin ke kita gitu, jadi nggak sibuk sendiri gitu. Padahal kita udah berusaha nih misalnya, cuman mereka tuh tetap asik sendiri atau bahkan ada yang kayak hihihi ngata-ngatain kita. Gimana biar kita tuh kayak tetap percaya diri gitu. Ya kan sebenarnya kalau misalnya itu berarti kan dalam konteks kita ngomong sama orang banyak berarti ya. Kita kan jadi MC gitu maksudnya kan, Sylvia. Nah, kalau kita jadi MC sebenarnya kan orang audiens kita itu kita nggak tahu personality-nya satu-satu apa. Jadi kalau menurut aku ya tipsnya mungkin bisa diselingi jokes, sama kan Via kan udah paham ya, misalnya diselingi lucuan biasa, jokes ringan, atau misalnya kadang mungkin kita bisa kagetin dengan kita ngomongnya lebih kencang sedikit, kita tekenin. Kayak misalnya tuh Inang Pendeta, itu sering banget kayak gitu. Jadi, ya kan, Inang Teti tuh sering banget tiba-tiba kalau lagi khotbah nih, kita lagi gini-gini, tiba-tiba dia kata kencang. Gimana lagi? Nah, itu kan jadi kayak nge-boost orang itu jadi, bangun, oh iya benar gitu. Kadang kayak gitu. Nah, mungkin ya bisa dengan misalnya nih lagi MC, iya lagi ketawa-ketawa, mungkin iya gimana menurut kamu, kita lempar ke dia yang lagi ngobrol. Jadi biar dia oh ya kaget terus oh ya benar kita harus ngerti ini, nggak ngerti nih gitu. Jadi mungkin banyak tips dan trik ya gimana caranya kita bisa membawakan. Yang pasti kita harus banyak latihan sih. Kadang itu juga situasional ya, situasional. Jadi kalau misalnya kita semakin sering kita semakin banyak jam terbangnya, semakin bisa itu. Jadi nggak usah takut atau malu kalau misalnya kita mungkin masih jam terbangnya dikit ya, masih jam terbangnya dikit maksudnya pengalamannya masih belum sering nih jadi MC, sebenarnya nggak ada masalah. Nanti kita belajar aja, kita ngelihat ada orang lagi nggak perhatiin, bisa kita panggil dia, atau misalnya suara kita kencengin, atau tiba-tiba misalnya,
Ayo gimana menurut kamu gitu, kita tepuk atau gimana? Sebenarnya banyak cara sih gimana supaya dia bisa bangun dan itu sih kalau dari aku. Mungkin kalau dari Kak Vini yang MC kondang boleh. Kak Vini jadi jago. Yang lain juga jago kok. Oh, iya. Waduh. Ada saran nggak, Kak Vin? Kalau dari aku tuh jangan takut salah sih. Kan nobody's perfect. Jadi kamu semakin latihan, semakin belajar dari yang kemarin gitu. Kayak misalnya hari ini, oh iya kayaknya aku kurang ini deh, ntar kalau ini lagi aku berlatih gitu. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar. Jadi nggak ada katanya yang udah level tertinggi ini segini, Ya. nggak akan pernah. Terus belajar. Itu sih. Mantap. Oke, makasih. Yang lain ada yang mau tanya? Oke, Daniel tuh. Daniel tanya dong, nggak apa-apa Daniel, apapun. Kakaknya malu. Daniel tanya dong, Daniel, apapun tentang Cara communication menebak skill. impostor gimana? Apa nih Daniel? mana nih? Kalau lawan bicaranya nggak nyambung, nah. Kayak Kavia ya. Kakaknya. Kalau, nah, Itu nah, bagus sebenarnya loh, tadi kan pertanyaan bagus. Daniel, kamu keren. Jadi kan tadi kan yang aku bilang kalau komunikasi itu dua orang tuh harus ngerti. Nah, supaya kalau dia nggak nyambung, kamu bisa ulang lagi. Jadi misalnya dia kamu ceritain A, dia jawabnya B. Ya kamu balik lagi, iya maksud gua itu begini. Kamu ulang lagi aja nggak apa-apa supaya dia ngerti. Takutnya kalau miskomunikasi malah nanti kejadian ke depannya tuh malah berantakan, malah banyak dampak yang timbul nanti misalnya acaranya misalnya jadi hancur atau misalnya dia nangkepnya salah dia malah bawa sakit hati, kan banyak hal ya. Jadi kamu misalnya dia nggak nyambung ya kamu ulangin lagi aja gitu Daniel. Ulangin lagi aja nggak apa-apa. Jadi sampai dia ngerti. Oke, keren. Mantap udah ya. Oke, terima kasih Daniel untuk pertanyaannya dan teman-teman yang lain, makasih pertanyaannya. Kak Dea, itu Mentimeter yang terakhir. Ada yang mau dibahas lagi? Sebelum penutup. Lagi ya. Tadi yang Zevanya isi, yang tantangan. Lawan bicara tidak nyambung. Oh, si jawabannya aku share nih. Mana ya tadi? Lawan bicara tidak nyambung, berbicara terlalu bertele-tele dan tidak percaya diri. Nah, yang bertele-tele itu sama tuh tadi kan aku bilang ada berbicara komunikasi efektif. Jadi ngomongnya itu juga harus latihan sih. Kalau bisa apa poinnya kita jawab. Itu harus latihan banget sih. Karena aku juga belum jago banget, gak bisa banget, belum tentu bisa untuk yang bertele-tele. Kadang juga masih ngomongnya ngalur ngidul dulu, intinya sebenarnya ini. Nah, itu yang harus banyak latihan sih untuk bertele-tele. Yang penting maksudnya apa kita sampaikan. Itu aja sih kalau untuk komunikasi efektif. Gitu. Oke. Terima kasih Kak Dea. Aja kali. Kita... ya. Oke. Foto kali. Kita mau ke simpulan dulu. Jadi simpulannya dalam communication skill ini, jadi kita harus terus berlatih dan perlu kita ketahui bahwa komunikasi nonverbal itu bahkan lebih banyak pengaruhnya kepada lawan berbicara kita dibandingkan komunikasi verbal. Jadi sambil melakukan komunikasi verbal, kita bisa melakukan komunikasi nonverbal dengan gerakan tubuh tadi gitu, atau misalnya dengan pesan-pesan yang tersirat gitu, biar lawan bicara kita atau para pendengar tuh bisa sekalian berpikir apa nih maksud dan tujuannya. Biasanya itu yang membuat mereka menjadi menarik gitu, tertarik dengan apa yang kita bicarakan. Seperti itu. Semoga kita dapat berkomunikasi lebih baik ke depannya. Walaupun itu simple, tapi banyak banget tadi tantangan atau pertanyaan-pertanyaan yang ternyata nggak sesimpel itu loh berkomunikasi gitu.
Kita akan kembali ke main room, tapi sebelum itu kita mau foto dulu. Boleh semua kameranya dinyalain? Wow, ada 2 nih. Oke. Senyum, 1, 2. Sekali lagi. G bebas. Oh, sekali lagi. Oke. 1, 2. Oke. Makasih. Silakan kembali ke main room. Live room-nya live break out room ya, jangan live meeting.